di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar satu istilah baru yang disebut dengan istilah dark empath. Gitu. Gimana ya kok empath tapi dark gitu kan. Nah, sebelumnya kita tahu ada istilah dark triad ya, sekumpulan kepribadian gelap gitu ya, dark side, yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu narcissism, sociopath, sama machiavellianism gitu ya. Kalau narcissism tuh yang udah kita banyak bahas di sini. Sociopath itu level lebih tingginya sedikit dibanding narcissism gitu ya. Kalau machiavellianism itu orang dengan trademark yaitu manipulasi, licik, kayak nggak bermoral gitu ya. Nah, ketiganya itu sebenarnya sama. Cirinya itu mengutamakan diri sendiri, memanfaatkan orang lain, bertopeng, kurang beretika, merasa tinggi hati, sombong, arogan, dan juga empatinya rendah gitu ya. Itu sedikit introduction gitu ya. Nah, kalian kalau mau tahu lebih lengkap bisa cek video yang judulnya Dark Triad gitu ya. Sebelum membahas tentang detail apa sih sebenarnya dark empath, istilah itu tuh apa gitu ya, kita perlu tahu 3 jenis empati. Nah, ini penting banget nih, 3 jenis empati. Yang nomor 1, adanya kognitif empati, yaitu pengetahuan kita secara intelektual, tahu tentang perasaan orang. Simpel banget. Orang lagi diselingkuhin, oh ya pasti perasaannya sakit. Oh, orang lagi kemalingan, oh ya pasti nggak suka. Jadi kayak sebatas kita tahu tentang hubungan sebab akibatnya. Kita tahu bahwa kalau orang lagi kehilangan barang, pasti nggak suka, pasti sedih. Jadi kita tahu kan. Nah, kemudian yang nomor 2, emotional empati. Nah, setelah kita tahu, akan memberikan dampak perubahan perasaan kayak iba, terenyuh, kasihan, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu compassionate empati. Nah, dari yang tadi udah kognitif, tahu, kemudian kedua ada timbul perubahan perasaan, yang ketiga yaitu compassionate, kemudian akan memunculkan timbul reaksi perilaku kita dengan perbuatan kita yang connect dengan perasaan yang ditimbulkan. Kalau misalkan kita terenyuh, iba, kasihan, kita terus membantu. Nah, jadi itu connect ya, dari kognitif, emosional, lalu compassionate gitu ya, dari tahu, memiliki dampak perasaan terhadap diri kita, kemudian berdampak pada perbuatan kita gitu ya. Jadi kalau mau holy itu ibaratnya ya level 1, 2, 3 harus terpenuhi. Kalau cuma tahu doang, nggak ada rasa, flat-flat aja, ya nggak ngefek apa-apa kan gitu. Kemudian lanjut ke topik utama. Jadi dark empath itu apa? Nah, dark empath yaitu empath yang memiliki empati pada level 1, yaitu level kognitif, dan menggunakan kognitif empatinya itu untuk memanipulasi orang lain dalam mencapai tujuannya. Nah, jadi punyanya itu kognitif empati, dan kognitif empatinya itu digunakan secara negatif. Makanya ada embel-embel dark ya. Jadi kalau misalkan ada pemimpin yang paham benar tentang kesulitan rakyatnya, tentang kesulitan warganya, pastiin dia memiliki apa? Kognitif empati, emotional empati, dan tentunya compassionate empati dong, biar membawa perilaku yang konkret terhadap perubahan kayak gitu ya. Jangan cuma sekedar tahu doang terus malah berperilaku sebaliknya gitu. Jadi beberapa sumber bilang bahwa jenis orang yang dark empath ini emang cukup berbahaya, membingungkan gitu ya, walaupun belum ada diagnosa resmi yang memberi wadah tentang ini, karena dark empath ini masuk di dalam sebuah ciri kepribadian doang, bukan personality disorder. Jadi ibaratnya kayak ya cuman personality trait aja gitu ya. Beda dengan NPD yang sudah masuk sebagai personality disorder dalam kamus gangguan kepribadian yang ciri-cirinya tuh segambreng-gambreng itu gitu ya. Contoh perilaku dark empath bisa juga dia itu suka gosip untuk menjatuhkan orang lain, cenderung kayak membuli, memiliki canda gurau yang sarkasme, menjaga jarak, kadang dingin, terkesan strategik, licik gitu kan. Pandai membuat kesalahan itu ada di pihak orang lain, memanipulasi perasaan orang lain. Ciri-cirinya tuh mirip banget sama NPD, kayak overlapping gitu ya. Tapi mungkin lebih susah dideteksi karena ini cuman salah satu ciri kepribadian, sehingga ya bisa masuk juga dalam ciri NPD gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya terus bedanya sama NPD itu apa? Ya mungkin di sini saya bisa menjawab simpelnya itu kalau NPD itu lebih fokus kayak mencari fuel, drama, perhatian, validasinya. Kalau dark empath itu lebih ditekankan dari
cara dia memanfaatkan pengetahuan empati dia terhadap orang lain terus dimanfaatin gitu ya untuk perilaku negatifnya. Jadi nggak terlalu mencari perhatian banget, validasi seeking sama fuel gitu kayak yang narsisis. Nah, kemudian kesimpulan sederhana gitu ya. Memang video ini sebenarnya sederhana. Dark empath itu satu, level empatinya cuma sampai kognitif. Empath plus dark side sama dengan manipulasi, itu rumus. Nah, ambil data dari perasaan orang lain, kita nih kayak di-download gitu ya, tapi untuk dimanfaatkan kepentingan pribadi. Berlawanan banget dengan namanya cinta ya. Kalau cinta itu sifatnya melindungi, kalau itu malah kayak kita ditusuk dari belakang gitu ya. Udah kita di-download, data kita diserap, malah mengambil keputusannya itu mempermainkan perasaan kita. Nah, itulah dark empath, sederhananya gitu. Kayak punya kemampuan sosial mekanik atau intel gitu ya, intel sosial gitu ya. Jadi kalau cuman punya empati yang kognitif doang pastinya nggak cukup banget, harus ada emotional empati dan compassionate empati juga. Kita sebagai empath yang normal gitu ya, punya ketiganya. Nah, biar nggak jadi dark empath, biar nggak jadi serigala berbulu domba gitu ya. Jadi video ini singkat pada jelas untuk menjelaskan apa sih dark empath itu secara sederhana supaya kalian nggak bingung lagi tentang istilah dark empath gitu ya. Jadi dark empath ini adalah versi gelapnya empath yang cuman memiliki kognitif empati saja yang bisa overlapping cirinya dengan narsisis gitu ya. Jangan lupa mampir ke video yang judulnya Dark Triad tadi gitu ya. Jangan lupa mampir ke sini juga. Aku appreciate banget buat semua teman-teman yang mau mampir ke sini, like, comment, subscribe bagi siapapun yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat.